Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana Ahmad Khozinuddin konon kabarnya sudah mundur dari kursi pengacara Roy Suryo. Dan ini diungkapkan oleh Roy setelah dia menghadiri pra-peradilan tadi pagi. Apakah ini karena perseteruan Khozinuddin dengan Refli Harun? Menarik nih teman-teman. Karena tadi siang Ahmad Khozinuddin beserta timnya juga mendatangi komisi yudisial dan diterima dengan baik. Kira-kira misinya dan agendanya apa ya? Apakah membela Pak Jokowi dan menyerang Tifa atau seperti apa? Atau Khozinuddin sudah siap-siap jadi termul? Nanti kita simak videonya. Karena selain itu, saya juga punya tayangan di mana Prof. Mahfud MD mengomentari dakwaan jaksa penuntut umum terhadap Tifa serta mengomentari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh kedua orang ini, yakni Roy Suryo dan juga Tifa. Ini menarik teman-teman. Dan terakhir, kita akan menyaksikan bagaimana pengacara Tifa serta rekan Roy Suryo dilumat habis oleh Prof. Firmanto saat tampil di salah satu stasiun TV. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Yang didakwakan kemudian mencemarkan nama baik. Kenapa pencemaran nama baik? Karena dia menyiarkan sesuatu yang tidak pasti, yang hanya dugaan-dugaan disiarkan terus. Nah, menurut saya sih iya sih itu keliru, tapi terbatas di situ kelirunya. Bahwa dia menyebarkan baik. Karena apa? Ya menyiarkan terus, dia memaksakan. Mengatakan ini hasil penelitian loh. Siapa yang tidak percaya neliti sendiri. Di dalam etika penelitian itu tidak ada orang kalau tidak percaya kok suruh neliti gitu. Tidak percaya aja. Kalau dia maksa tiap hari. Yang tidak percaya neliti dong. Penelitian dibayar, dijawab dengan penelitian. Seperti saya misalnya, tidak percaya pada hasil penelitiannya Samuel Huntington ya. Tentang benturan peradaban. Ya. Tapi buat apa saya neliti? Tidak percaya aja gitu. Tapi dia maksa tiap hari nyuruh orang neliti juga gitu. Wow, tumben nih Prof. Mahfud MD ini. Tapi bener juga ya, ini Roy Suryo, Tifa, dan kemarin mungkin masih ada Rismon melakukan penelitian yang setiap hari mereka keluarkan di YouTube, di TV, di media-media yang mereka punya. Dan itu ya masuk pencemaran nama baik. Waduh. Dan dia memaksa orang untuk percaya. Dan kalau tidak percaya silakan katanya lakukan penelitian tandingan. Waduh. Itulah kekeliruan mereka, kata Prof. Mahfud MD. Ini menarik juga nih omongan dan ucapan Prof. Mahfud. Waduh, kecewa nih Roy Suryo sama Refli Harun nih. Waduh. Jadi karena terkait dengan sudah ada pendaftaran baru pra-peradilan pada hari Jumat yang akan datang, maka terkait dengan rehabilitasi kita akan daftarkan pada next Prapid yang nomor 3. Karena ini langsung permintaan dari hakim sendiri, hakim tunggal dari PN Jakarta Selatan. Kepada hakim tunggal, ya, kalau tidak salah namanya Pak Ketut, ya kalau tidak salah. Terima kasih, matur suksma Pak Ketut atas pertimbangannya yang sangat luar biasa. Jadi itu benar-benar sesuai dengan fakta persidangan. Wow. Roy Suryo mau pra-peradilan yang ketiga. Baru aja pra-peradilan kedua pertama kali sidang tadi sudah mau mendaftarkan pra-peradilan yang ketiga. Aduh, udahlah. Dia memang mau mengulur-ngulur waktu, teman-teman. Dia memang mau mengulur-ngulur persidangannya. Dia takut pembuktian di pengadilan. Takut dia. Dia memang tidak punya bukti di pengadilan. Gak punya bukti untuk menyatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Mungkin kemarin ketika masih ada Rismon, ya Roy Suryo sama Tifa masih percaya diri. Sekarang ketika nggak ada Rismon, wah rungkat mereka teman-teman. Rungkat, nggak ada lagi yang bisa mereka omongkan. Coba kalian perhatikan, selama Rismon, RJ keluar dari kubu mereka ini, tidak ada lagi ucapan digital forensik yang keluar dari mulut Roy Suryo. Nggak ada lagi penelitian telematika yang keluar dari mulut Roy Suryo. Yang dia keluarkan sekarang apa? Nggak ada lagi teman-teman mengenai jasa. Nggak ada lagi pasca keluarnya Rismon. Jadi memang kemarin tulang punggungnya sepertinya memang Rismon gitu ya kan. Dengan putusan di proses permohonan pra-peradilan yang akhirnya kalau ini yang terjadi maka masalahnya akan menggantung dan akan menjadi beban sejarah seluruh rakyat Indonesia. Karena sejatinya semua pihak termasuk Insinyur Joko Widodo sendiri, Insinyur Joko Widodo sendiri berulang kali menyampaikan secara langsung dan juga kuasa hukumnya akan hadir di persidangan. Sehingga memang tidak boleh ada
intervensi apapun kepada majelis hakim yang menangani perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menyebabkan hakim tidak masuk pokok perkara dan membuat bangsa kita ini menggantung di masa depan. Wow, menarik ini Kosinudin ini. Apakah Kosinudin tidak sepakat dengan pra-peradilan yang dilakukan Roy Suryo? Makanya dia mundur dari kursi pengacara, teman-teman. Karena menurut Kosinudin, upaya pra-peradilan ini hanya menghambat pokok perkara yang nantinya akan disidangkan, yakni pencemaran nama baik dan pembuktian ijazah Pak Jokowi. Dan tadi Kosinudin menyebutkan nama Pak Jokowi dengan Insinyur Joko Widodo. Waduh. Kok aku kaget ya? Biasanya kan Kosinudin ini hanya bicara saudara Joko Widodo. Wah, gitu doang kan. Tadi dengan lengkap dia mengatakan Insinyur Joko Widodo. Kalau dia sebut Haji, Insinyur Haji Joko Widodo, sujud aku depan Kosinudin. Waduh, Udin. Waduh, apakah ini bukti bahwa Udin mulai kembali ke jalan yang benar? Oh ya, enggak juga sih teman-teman. Enggak juga sih, karena kan Udin ini pentolan Hizbut Tahrir. Dan saya dapat info, katanya, nah tadi ini kan Kosinudin audiensi dengan Komisi Yudisial. Ada info yang saya dapatkan bahwa Ketua Komisi Yudisial ini, bentar, saya cari dulu namanya, biar nggak salah. Kita cek siapa nama Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia sekarang. Dr. Haji Abdul Khoir Ramadan SH.MH. Katanya ya, diduga beliau ini dulu tergabung dalam tim hukum Persaudaraan 212 atau PA 212. Dalam artian Kosinudin dan kawan-kawannya mungkin masih satu kolam dengan bapak ini. Nanti saya tampilkan buktinya teman-teman ya. Ini menarik nih. Waduh, apakah dia diterima dengan baik karena Ketua Komisi Yudisialnya adalah mantan tim hukum PA 212? Waduh, ini menarik sekali nih. Terima kasih atas masih mau membela saya, tapi tolong tegas. Kalau masih mau bela, katakanlah bela. Kalau mau mundur, katakanlah mundur. Ya, karena sudah ada surat mundur ke saya, tapi orangnya masih ada di dalam itu. Ya, termasuk juga Pak Jenderal Sunarko yang ada juga dalam audiensi. Terima kasih Pak Narko. Cuman tolong lain kali ya, saya juga karena beberapa jam yang lalu saya juga kirim agenda resmi kita di sini. Jadi sebaiknya kalau kita dikoordinasikan dengan baik ya, itu mereka mungkin akan bisa dikoordinasikan mungkin setelah Jumatan. Lah kalau setelah Jumatan kan saya juga bisa ada di sana gitu loh. Jadi tidak berbarengan. Tapi oke lah, apapun saya menghargai niat baik itu, tetapi tolong semuanya lebih terukur, lebih terarah agar tidak ada yang nanti akan mempertanyakan, Mas kok bisa ada di sana, ada di sini. Semuanya tujuannya baik, tapi tujuan baik itu tolong disampaikan dengan hal yang strata yang baik. Tapi sekali lagi, agenda resmi kita di sini adalah soal pengajuan pra peradilan dan tentu saja harapannya ini akan baik untuk kita semuanya. Jadi kalau baik untuk kita semuanya, tidak ada lagi yang terpisah-pisah. Ini kasusnya sebenarnya kasus lama, tapi nggak apa-apa. Kasus lama itu masih tetap aktual karena kalau kemudian ada yang ke sana, ada yang ke sini, itu bagaikan apa? Bagaikan tuyul-tuyul dulu. Nah, ini dulu ada tuyul yang beda nasib. Ada yang ke pra peradilan, ada yang ditinggal. Nah, jadi supaya jangan sampai ada yang merasa tertinggal. Ayo kita. Wah, ini kaosnya ini bisa dilaporkan nih kayaknya teman-teman nih. Kita bersama-sama. Musuh kita ada di luar sana. Musuh kita adalah ijazah palsunya Jokowi, ya. Bukan kemudian musuh kita ada di dalam ini. Jadi kalau ada di dalam, nanti ada di dalam. Musuh kita yang bergambar ini. Nah, itu ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah kelewatan sih. Ini bisa dilaporkan nggak sih? Hah? Ini udah kelewatan sih manusia ini nih. Cuman ya balik lagi, dia tadi juga tidak mungkin tidak serak gitu dengan agenda yang dilakukan oleh Kosinudin, Sunarko yang ketemu dengan Komisi Yudisial, yang audiensi dengan Komisi Yudisial. Sepertinya Roy Suryo juga tidak senang gitu karena dia tidak dikabari, mungkin dia tidak koordinasi dengan baik. Karena kan ya Roy Suryo ini tidak senang dengan Kosinudin, tidak serak dengan Kosinudin. Salah satunya ya karena Kosinudin selalu berbicara tanpa persetujuan dari klien. Dalam hal ini dari Roy Suryo dan juga Tiva waktu itu serta Rismon. Makanya ya mungkin saja gitu ya kan. Memang orang ini sudah terpecah belah dari dulu. Bahkan sekarang ya kita lihat sikap-sikap dari Kosinudin ini sudah agak-agak
melenceng dari kelompok Roy Suryo. Dia mulai apa ya, kalau kita dengar dia mulai tidak sepakat dengan pra-peradilan. Dia mulai tidak sepakat dengan kehadiran Pak Jokowi di pengadilan untuk menunjukkan ijazahnya. Karena menurut Khosinuddin itu adalah tanggung jawab dan tugas dari jaksa penuntut umum. Dalam artian dia sudah membantah apa yang dikatakan oleh Tifa. Ini menarik nih Khosinuddin. Saya terus terang, saya ini tidak bagian dari mereka. Ya kalau bukan dari mereka nggak usah ikut-ikutan, kan kira-kira gitu. Kita ini karena tahu kita punya tanggung jawab moral, tanggung jawab dari kami adalah ikut di situ. 15 tahun saya di Komdiki, saya mengawal, saya menjelaskan ke banyak publik, saya keliling ke media-media, lalu saya suruh diam ketika pasal itu mau diterapkan dengan interpretasi yang salah. Banyak itu kan kali buat norma itu mereka itu. Bahaya sekali untuk negeri ini. Baik, silakan. Banyak kali cakapnya. Jadi kan ini persoalan kan sudah di persidangan. Tinggal kita tunggu dong hakim. Ya kalau ingin menjadi ahli nanti ya maju. Kan beliau juga sudah menjadi ahli pada waktu di Polda. Betul. Saya lihat juga konversi pers beliau sama Bu Tifa. Kan sudah tidak relevan nih. Beliau bersama Bu Tifa di depan pers mengatakan begini begitu. Berarti kan sudah nggak berimbang. Kan gitu nih. Maka kalau mau menjadi ahli atau menjadi saksi silakan. Terus dia bilang tadi, saya bukan bagian dari mereka. Iya, bukan bagian dari mereka. Tapi kok bisa konferensi pers di Polda sama Tifa? Apakah itu bukan bagian dari mereka? Aduh, udahlah. Kalau Anda itu tidak netral, akui saja tidak netral. Seperti saya tentu tidak netral. Saya mendukung Pak Jokowi. Akui saja, nggak usah Anda embel-embel. Saya ini dulunya di Komdigi, di Kominfo, saya menyusun ini. Nggak usah ngomong begitu. Kalau Anda membela Tifa, membela Roy, jujur aja. Nggak usah malu-malu, Bung. Nggak usah malu-malu gitu loh. Di TV lagi, ditonton orang. Malu, malu kau. Oke, tidak ada masalah itu. Saya sedemikian rupa sudah memeriksa ini. Sudah dengan sangat baik diperiksa, dipaparkan dengan sangat baik, detail sekali. Dan sempat diprotes juga, kok lama banget. Karena tentu dilakukan penelitian yang sangat dalam. Sehingga ketika ini sudah duduk, maka tinggal jaksa yang membuktikan, kan gitu. Karena kenapa? Jaksa mewakili negara saat ini sudah mengatakan cukup dan selesai. Dilimpahlah, maksudnya penyidik sudah selesai, sudah cukup gitu kan. Nah dilimpahlah ke kejaksaan. Dan yang menarik, pelimpahan berkas dari penyidik kepada jaksa penuntut umum dinyatakan sah dalam prapitnya Pak Roy. Juga dinyatakan bahwa penetapan tersangkanya juga sah. Jadi maksud saya, ini semua ya boleh saja karena ini kan hak ya dijalankan. Ada fasilitas diberikan oleh negara karena pola pikirnya sekarang, perlu saya sampaikan juga. Sekarang ini sistem peradilan pidana terpadu kita udah pemulihan, restoratif justice. Dan oleh karena itu sesungguhnya ya kalau mereka ingin gunakan dengan sebaik-baiknya, kan gitu. Nah, lebih lanjut lagi kalau kita bicara masalah materi ini, maka tinggal tunggu pada pembuktian. Dan ketika pembuktian ya tinggal bilang aja apa yang dibilang palsu. Mananya yang palsu. Seseorang yang memiliki keahlian apa kok bisa dia mengatakan ini palsu. Sehingga apa yang disampaikan dalam pasal-pasal yang disampaikan itu adalah konsekuensi. Jadi orang-orang ini kan mendapatkan konsekuensi apa yang dilakukannya, bukan sebaliknya loh. Dan mengenai jasa Bapak tentu disampaikan akan ditunjukkan jika memang dipersilahkan atau diperkenankan oleh pengadilan. Dan tinggal disampaikan pernyataan-pernyataan dari UGM misalnya yang mengatakan jasa itu adalah asli, yang mengatakan bahwa Bapak adalah telah mengikuti tridharma perguruan tinggi, dari Puslapor yang mengatakan 2 kali loh Puslapor. Tadi sampaikan juga waktu pengaduan di Bareskrim juga diperiksa dan dihentikan karena tidak beralasan. Mereka pasalnya pemalsuan loh, 263, 262, 264 kalau nggak salah ya. Koreksi saya kalau salah. Sehingga maksud saya adalah ini semua sudah dieksaminasi. Nah, tinggal kita masuk ke pembuktian. Saya rasa itu. Waduh. Sebuah kebohongan juga kalau nanti katanya Saudara Joko Widodo di pengadilan akan menunjukkan ijazahnya. Kewenangan untuk membuktikan perkara itu bukan lagi pada pelapor, bukan pada saksi, tapi ada pada jaksa. Nanti yang berwenang menunjukkan bukti, membuktikan di perkara itu adalah jaksa. Jadi saya kira kita janganlah kemudian membangun narasi untuk membodoh-bodohi rakyat, membodoh-bodohi publik dengan meminjam narasi seolah-olah pengadilan nanti yang akan menengahi dan menunjukkan bukti. Nah, kalau demikian berarti apa? Berarti memang selama ini Saudara Joko Widodo memang tidak mau melerai perpecahan anak bangsa dengan mengambil inisiatif untuk menunjukkan ijazahnya
tanpa menunggu pengadilan. Sebab kalaupun melalui pengadilan, nantinya juga yang menunjukkan barang bukti, yang membuktikan perkara itu bukan lagi Joko Widodo, tetapi jaksa penuntut umum. Dan satu lagi yang Betul, jaksa penuntut umum. Makanya kau kasih tahu si Tifa sama kuasa hukumnya. Kemarin dia masih keluar-keluar. Mana katanya Pak Jokowi katanya mau datang tapi nggak datang. Kau kasih tahu pendukung-pendukungku mau Kosinudin. Mereka menanti kedatangan Pak Jokowi di persidangan. Katanya mana Jokowi kok nggak datang di persidangan menunjukkan ijazahnya. Kau dengar tuh kata Kosinudin. Tanggung jawab sekarang itu ada di tangan jaksa. Tapi Pak Jokowi tetap akan mau hadir. Karena beliau ingin menggunakan forum itu untuk menunjukkan ijazahnya. Itu yang harus kalian tahu. Kosinudin bahkan mengatakan sejak awal dia sudah punya sejumlah catatan soal peran Refli dalam perjuangan ini. Dia menduga Refli memang ingin menyelesaikan masalah lewat jalur non-litigasi alias di luar jalur pengadilan. Menurut Kosinudin, langkah itu jauh berbeda dari semangat awal perjuangan mereka. Dia ingin kasus Roy dan Tifa benar-benar diajukan ke pengadilan karena dia sepenuhnya percaya ijazah Jokowi palsu. Dari sinilah dugaan bobroknya koordinasi internal mulai terbongkar ke publik. Kosinudin tegas bilang perjuangan hukum itu harusnya tetap di jalur litigasi. Titik. Menurutnya langkah di luar jalur hukum berisiko melahirkan tafsir liar di masyarakat. Dia khawatir publik akan menangkap kesan bahwa tim sudah melunak padahal sebelumnya ngotot pasang badan lewat jalur hukum. Refli dan kawan-kawan tentu saja menolak tuduhan Kosinudin. Refli Harun menolak menyebut situasi ini sebagai perpecahan internal dan menganggapnya hanya sebagai perbedaan strategi hukum. Menurut Refli, komunikasi dengan Jimli ataupun berbagai pihak lain adalah wajar dalam dinamika bernegara. Itu sama sekali bukan pengkhianatan. Secara psikologis, perbedaan kedua kuasa hukum ini tentu mempengaruhi peluang kemenangan Roy. Sebuah tim hukum akan terlibat lebih kuat apabila memiliki satu suara, memiliki juru bicara yang jelas, dan memiliki strategi yang konsisten. Kalau baik Kosinudin dan Refli tetap menjadi kuasa hukum Roy, tapi malah saling mengkritik di depan publik, wajar bila publik bertanya, sebenarnya siapa sih yang mengendalikan perkara ini? Itu bukan situasi yang ideal bagi klien. Saat ini Roy tampaknya masih bingung mengambil sikap. Saya hanya royal pada data maupun metodologi yang bisa saya pertanggungjawabkan. Asik ngeri kali Rismon kan. Saya sebenarnya tetap menghimbau Roy Suryo ini, tetap untuk menghimbau untuk jujur aja lah pada diri sendiri dan minta maaf sama Pak Jokowi. Nah, kemudian setelah Bang Rismon pergi, sadar nggak kalau mereka itu sudah jarang menggunakan argumentasi forensik digital? Nah, sadar Pak. Betul. Intinya kalau saya menulis buku ini murni untuk membayar utang moral saya lah. Yeah. Saya nggak mau membodohin orang Bang. Seperti Roy Suryo dan Tifa. Yang paling kasihan kita pada rakyat yang percaya sama mereka. Betul. Itu loh. Yeah. Dan mereka nggak peduli dan menikmatinya. Itu yang paling jahat. Saya ingin di persidangan nanti penuh dengan perdebatan ilmiah. Saya akan terima kalau saya salah, tapi saya salahnya salah sains. Kebenaran versimu kan harus menghargai kebenaran versi orang. Nah, itulah yang saya hadirkan nanti di persidangan. Saya punya kebenaran versi saya. Rismon akan hadir di persidangan. Hah? Wow, menarik ini. Waduh, ini menarik banget teman-teman. Kalau nanti bener-bener Rismon jadi salah satu saksi di persidangan dan berdebat dengan Tifa, berdebat dengan Roy Suryo, ini menarik nih. Ini bakal jadi panas nih. Panggung rakyat bersuara, pangkat 2. Ya. Setelah sebelumnya kan mereka berdua ketemu di rakyat bersuara dan debatnya itu sangat luar biasa teman-teman. Roy Suryo menyerang Rismon dengan dugaan ijazah palsu Rismon menyerang Roy Suryo dengan penelitian abal-abal yang dilakukan oleh Roy Suryo. Ini menarik, tapi bener tadi. Setelah Rismon keluar dari tim Roy Suryo dan Tifa, mereka ini sudah tidak pernah berbicara mengenai digital forensik, berbicara mengenai ELA, berbicara mengenai bayang-bayang dan segala macam, berbicara mengenai penelitian-penelitian digital mengenai jasa Pak Jokowi. Sudah jarang kita dengarkan, bahkan mungkin nggak pernah teman-teman. Mereka sangat sibuk berbicara mengenai skripsi lah, katanya itu primary evidence-nya lah karena dia pegang saat di UGM lah. Kalau Tifa berbicara mengenai otak Jokowi lah, berbicara mengenai foto lah, sama seperti Roy Suryo berbicara tentang foto lah, berbicara mengenai pasar pramuka.
Jadi apa yang mereka bangun dari awal, yakni penelitian-penelitian abal-abal digital forensik, itu sudah runtuh seruntuh-runtuhnya teman-teman. Nggak ada lagi argumentasi itu. Jadi benar, buku Jokowi White Paper itu isi otaknya itu adalah otaknya Rismon. Makanya ketika Rismon keluar, mereka ini carut marut, mereka ini bubar jalan penelitiannya teman-teman, nggak ada lagi harganya. Apalagi buku Jokowi White Paper, emang ada yang beli? Tifa aja ngeluh ribuan tumpuk buku di gudangnya itu masih banyak teman-teman, nggak laku-laku. Kasian loh, sampai sekarang dia menjual buku hasil karangannya sendiri. Itu otak Jokowi lah, inilah itulah. Tapi pertanyaannya, emang ada yang beli? Waduh. Apalagi Tifa udah kehabisan duit ya kan. Aduh, kasihan sekali loh. Udah 2 orang yang kehabisan duit, Tifa sama Bonatua. Siapa tuh yang ngabisin duit Bohir? Siapa tuh yang ngembat duit Bohir semuanya? Siapa tuh? Aduh. Dan emang gokil ya. Tadi kuasa hukum Roy Suryo mengatakan sudah ingin memasukkan lagi pra peradilan yang ketiga. Waduh. Tapi Kosinudin dengan lantangnya di Komisi Yudisial mengatakan bahwa pra peradilan hanya menghambat perkara pokok, dugaan pemalsuan, dugaan ijazah palsu dari Pak Jokowi, dan juga pencemaran nama baik. Wah, ini Kosinudin pelan-pelan jadi termul dia teman-teman. Aduh, oke lah. Dan tadi ada satu entah pengamat, entah ahli yang ngomong dia tidak sekelompok dengan Roy Suryo CS, enggak sekelompok sama Tifa CS, tapi dibongkar sama kuasa hukum Pak Jokowi, rupanya mereka konferensi pers bersama di Polda Metro ya kan. Aduh, dan jadi saksi ahli dari Tifa. Itu dibilang tidak berkelompok. Aduh, udahlah. Kalau kau itu bersekongkol, ya udah bersekongkol aja. Dan terakhir, gimana menurut kalian tentang ucapan dari Prof Mahfud MD? Coba komen di bawah ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.